penyembuhan, berarti ada sesuatu yang sakit yang perlu diobati. Nah, ada sakit kerohanian secara rohani, seperti luka-luka batin, terus perasaan terluka, ada juga sakit secara fisik seperti jantung, ginjal, diabetes, paru-paru, dan sebagainya. Dan ada juga yang menghubungkan keduanya. Nah, sakit secara kerohanian seperti perasaan terluka biasanya bisa menimbulkan dendam, yang efeknya juga bisa menimbulkan sakit penyakit seperti kanker atau insomnia, atau mungkin vertigo, hyper, dan lain-lain. Nah, seseorang di dalam keluarga bisa berperan sebagai pemicu dan juga bisa berperan sebagai penyembuh. Nah, kali ini kita akan bicara keluarga yang berperan sebagai penyembuh. Nah, di sini kita memohon rahmat Tuhan untuk menjadi alat penyembuh kehancuran dalam keluarga. Kita memohon rahmat untuk diberi hikmat agar supaya kita bisa introspeksi diri, sadar akan posisi kita, dan juga fungsi kita. Nah, kalau introspeksi diri biasanya akan membawa kita lebih mengenal dan menghargai diri sendiri. Kita juga lebih bijak dalam menyelesaikan masalah, lebih berempati dan toleran. Kita juga lebih bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Kita akan memiliki kehidupan yang lebih baik karena kita bisa mengontrol diri, juga memiliki pembawaan yang lebih baik. Nah, sementara dengan sadar akan posisi kita, kalau sadar diri akan membantu kita untuk menyadari kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Sementara untuk fungsi kita, fungsi sebagai ayah, istri, atau anak, kita diharapkan bisa menjalankan fungsinya masing-masing untuk saling membangun. Nah, contohnya kalau anak itu ada kakak dan adik, adik bisa menghormati kakaknya, kakak bisa melindungi adiknya. Apalagi kalau kita CFC, kalau pria-prianya udah pasti akan bertindak sebagai nabi, imam, dan raja. Oke. Nah, ayat acuan kita yaitu Wahyu 21, bab 21 sampai 4. Dan ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini adalah janji Tuhan yang indah kepada kita. Jadi, setiap orang berhak untuk mendapatkan janji ini. Terutama di saat-saat seperti sekarang, di mana banyak sekali bencana, apalagi di media-media sosial. Sekarang memang bencana-bencana kayak gempa itu sering terjadi, tapi berita-beritanya lebih dahsyat lagi, di mana akan ada megatrust sampai 9 skala Richter menimbulkan tsunami, terus berita-berita tentang banjir, dan baru-baru ini di Alam Sutera, kalau yang tinggal di Alam Sutera, angin ribut, itu kalau saya lihat di rekaman video sih sangat mengerikan. Saya juga pasti akan takut kalau berada di
terjebak di tengah-tengah jalan bawa mobil, sementara banyak pohon-pohon rindang di sana. Nah, kita pasti berharap untuk membebaskan diri dari penderitaan secepatnya dan menjalani kehidupan yang indah tanpa penderitaan dan air mata. Nah, biasanya air mata akan mengalir keluar saat seseorang mengalami sesuatu yang ekstrim. Mau itu kebahagiaan yang berlebihan atau kesedihan yang berlebihan. Tapi dari acuan ayat ini, kita dijanjikan bahwa di dalam Tuhan tidak akan ada lagi kesedihan. Karena masa lalu yang penuh ratap tangis telah berlalu. Ya benar. Nah, di sini setiap masing-masing dari kita, dari anggota keluarga, kita bisa menimbulkan dua macam efek, positif dan negatif. Di sini berefek positif bisa menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Sementara yang negatif juga bisa menjadikan sumber kekuatan juga, tapi yang mematikan. Nah, untuk yang berdampak positif, itu seperti sukacita, ceria, dan damai sejahtera. Sementara kalau yang berefek negatif, berisi dengan kesedihan, pertentangan, pertengkaran, saling menyakiti, dan kemarahan. Ya, terutama di saat-saat seperti ini, keluhan utama keluarga biasanya masalah ekonomi, apalagi ditambahi dengan lagi-lagi kalau zaman sekarang memang bukan hanya isu tapi juga peringatan bahwa Presiden juga mengingatkan bahwa tahun 2023 nanti akan gelap, akan banyak resesi, mungkin banyak pengangguran, dan kelaparan mungkin juga. Tapi di sini, di saat situasi keluarga berada di bawah, kita disuruh untuk tetaplah berpegang kepada Yesus. Nah, di topik ini, kita mendiskusikan bagaimana peran kita supaya positif, yaitu peran kita untuk membawa sukacita dalam keluarga. Nah, untuk membawa sukacita dalam keluarga, kalau saya pribadi, saya akan mengawali hari dengan penuh rasa syukur. Nah, bagi saya, pagi hari itu adalah masa-masa yang sangat krusial. Krusialnya, kalau saya ketika bangun pagi mengawalinya dengan malas-malasan atau kemarahan, saya yakin sepanjang hari saya akan melakukan hal yang buruk. Nah, ya sejak bergabung dengan CFC ini kan kita dilatih untuk mau berdoa bersama, membaca kitab suci bersama, makan dan minum penuh ucapan syukur. Nah, di situ ya saya simpel-simpel aja sih, Brat. Pagi-pagi saya bangun, saya mengawali dengan doa syukur. Nah, kebetulan kalau pagi sih istri saya lebih dulu bangun. Nah, kalau istri saya bangun, saya selalu menyapa, ya selamat pagi atau apa. Nah, kemudian ya kami berbincang-bincang, bercakap-cakap, istri membantu menyiapkan sarapan, ya mungkin cuci piring atau nyapu, setelah itu nyiram tanaman. Mungkin kedengarannya sepele, tapi itu patut disyukuri. Karena saya yakin masih banyak orang yang tidak beruntung di luar sana yang tidak bisa merasakan bangun pagi seperti itu, apalagi orang-orang yang sedang sakit. Nah, saya kalau bicara tentang syukur ini, saya ingat dengan ayat favorit saya, Amsal 15-15, yaitu, hai orang-orang berkesusahan, hari orang berkesusahan, buruk semuanya. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta.
Itu mungkin salah satu ayat favorit saya. Nah, bagaimana dengan peran kita sebagai penghibur di kala duka, penolong di saat ada kejatuhan, penyembuh di saat ada yang sakit, berduka, atau kesedihan. Untuk menjadi penghibur di kala duka, biasanya saya akan istilahnya menciptakan keceriaan pribadi. Nah, di sini sikap ceria membuat hidup lebih menyenangkan dan tentunya membawa sukacita. Ketika bertemu seseorang yang suka tersenyum dan ramah, suasana hati kita pun ikut bersemangat. Berbeda dengan saat bertemu orang yang suka mengeluh dan cemberut. Energi kita rasanya ikut terkuras. Itulah sebabnya kehadiran orang yang ceria biasanya selalu ditunggu-tunggu. Dan di sini saya punya figur kalau untuk menciptakan keceriaan pribadi. Itu saya menemukan di sosok Bro Yakobus. Bro Yakobus itu kan kemana-mana selalu ceria, selalu menghibur. Dan ketika kita lagi tidak pede, kita misalnya lagi flat, kalau Bro Yakobus datang dengan keceriaannya, kita juga jadi semangat. Terus, dan itu menular. Ketika saya merasa semangat, saya bisa menularkannya ke orang lain. Dan saya juga bersyukur juga, saya punya istri yang juga ceria dan ramah. Kan kalau istri saya kemana-mana, mau ke tetangga, karena dia mungkin hubungannya dengan lingkungan pendidikan, jadi dituntut untuk harus ramah dan ceria. Nah, saking ramah dan cerianya, saya pernah ada pengalaman, saya pergi ke Maja naik mobil. Nah, di situ kebetulan ada touring sepeda, ya dilombakan juga. Nah, itu ketika jalan nanjak, ya kan ada pesepeda orangnya ya gemuk agak berumur gitu, ikut nanjak. Nah, kalau kita bawa mobil mah santai nanjakin. Nah, pas di dekat si pesepeda itu, istri saya buka kaca mobil terus menjulurkan ininya, bilang semangat gitu. Nah, anak saya si Keola itu udah, mama alay, mama nggak selai, malu-maluin. Jadi dia merasa tensin gitu. Terus saya juga dalam hati, aduh norak amat sih istri saya ini kayak gitu. Tapi ketika saya lihat di kaca spion, saya melihat orang itu tersenyum dan sambil gini-gini juga. Dia seperti mempunyai tenaga baru untuk melewati tanjakan tersebut. Nah, jadi saya menyimpulkan bahwa apabila kita ingin menjadi penghibur di kala duka, penolong di saat ada kejatuhan, hal itu mustahil kalau kita tidak bisa menciptakan keceriaan pribadi. Gimana mau menghibur kalau kita bersungut-sungut atau muka kita tidak mendukung? Gimana kita juga mau menjadi penolong di saat ada kejatuhan? Nah, untuk penyembuhan di saat ada yang sakit, berduka, atau kesedihan, kita dituntut untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Nah, di sini saya juga mengacu pada ayat Yakobus 5-13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Oke, next. Nah, kalau di sini ada figur pria sebagai kepala keluarga. Ini bisa menjadi contoh dan kompas pedoman bagi setiap anggota keluarga. Figur pria adalah figur Yesus yang hidup. Nah, bagaimana mau dipercaya bahwa Yesus itu baik, sabar, setia, melindungi, jika figur Yesus yang hadir ini bertolak belakang. Jadi, kalau kita misalnya di dalam keluarga, misalnya kami ada aturan,
bahwa jam 4 sore sampai jam 6 sore kita tidak boleh nonton TV, menyalakan komputer atau HP. Lebih baik kita untuk family time, kita bisa menikmati jajanan sore, ngobrol atau apa. Tapi mereka menyaksikan ayahnya atau kita duduk di depan laptop, meskipun itu mengerjakan pekerjaan deadline. Nah, itu sangat bertolak belakang dan itu akan merusak semuanya. Demikian juga ketika kita mencoba untuk memberi nasihat-nasihat untuk menyuruh anak sabar, terus berbicara yang baik, sopan dan hormat, entah itu pada guru atau teman. Tetapi di lain waktu, ketika terjadi kemacetan, kita mengantri, kemudian disalip sama orang, kita akan memencet klakson, terus mengumpat, meskipun saat itu posisi kita benar. Itu juga bertolak belakang. Nah, jadi figur Yesuslah yang dicontoh supaya kita bisa mengangkat trauma lama seperti perpecahan, sakit hati, kecewa, dendam, dan lain-lain. Nah, setiap masing-masing dari kita bisa berperan seperti Yesus. Itu ada di Matius 11, 28-30. Yaitu, datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, di sini menginginkan kita untuk datang kepada Yesus. Kita harus dekat kepada Yesus. Sehingga kalau kita ingin menjadi seperti Dia, ya peran ini bisa dilakukan dengan pertolongan Tuhan. Tuhan itu penolong dan setia. Oke. Ketika kita sedang bergembira, bersukacita, terus kita merasa ditinggalkan, dikhianati, merasa kecewa yang berlebihan, pokoknya kita tidak tahu harus bagaimana lagi. Sebenarnya Tuhan itu tetap selalu berada di tengah-tengah kita. Dia selalu setia dengan janjinya. Cuma kadang kita karena kita adalah orang yang berdosa, kita jadi merasa enggan kepada Tuhan, enggan untuk meminta pertolongannya. Padahal kalau kita mau selalu mengandalkan Tuhan, ya kita pasti akan digembalakan oleh Dia dan dituntun ke dalam air kehidupan. Nah, Paus Fransiskus menyatakan bahwa tidak ada keluarga yang turun dari sorga dengan bentuk sempurna. Keluarga perlu terus-menerus tumbuh dan matang dalam kemampuan untuk mencintai. Memang tidak ada keluarga yang sempurna. Jadi kita pasti pernah jengkel dengan pasangan kita, pernah marah dengan anak-anak, dan kadang juga tidak sopan dengan orang tua, acuh tak acuh dengan tetangga. Apalagi kalau kita sedang lelah atau bad mood. Tapi adanya riak dan gelombang-gelombang kecil di dalam keluarga, jika dijalani bersama Tuhan, merupakan proses menuju kepada taraf yang lebih baik lagi. Nah, ini ada Bunda Teresia. Ini sangat terkenal ya, ketika orang-orang bertanya, nasihat apa yang saya miliki bagi pasangan menikah yang berjuang dalam hubungan mereka? Saya selalu menjawab, berdoa dan memaafkan. Kemudian, kepada orang-orang muda dari keluarga yang penuh kekerasan, saya mengucapkan berdoa dan memaafkan.
Dan bahkan untuk ibu tunggal tanpa dukungan keluarga, jawabannya sama, berdoa dan memaafkan. Memang memaafkan adalah hal yang mudah dikatakan atau diajarkan kepada orang lain, dan akan menjadi hal tersulit jika dilaksanakan tanpa adanya kedewasaan iman yang matang. Nah, memaafkan tidak bisa mengubah masa lalu, tapi akan membentuk masa depan yang tidak terasa memberatkan. Ketika kita memaafkan orang lain, sebetulnya kita telah menyembuhkan luka hati kita dengan cepat. Oleh karena itu, mari kita berdoa dan memaafkan, dimanapun tempatnya. Ya, kita sampai pada kesimpulan bahwa setiap anggota keluarga bertanggung jawab untuk membentuk keluarga harmonis bersama Tuhan. Terus yang kedua, pria sebagai kepala keluarga menjadi pedoman cerminan karakter Yesus. Dan 3, berdoa dan memaafkan, kata kunci bagi setiap anggota keluarga. Baik, brother dan sister, di sini ada refleksi untuk kita sharingkan. Yang pertama, apa tantangan yang dihadapi oleh keluarga Anda? Apa rahmat penebusannya? Terus yang kedua, apa lagi yang dapat Anda lakukan untuk memulai penyembuhan atau mempertahankan keutuhan dalam keluarga? Nah, di sini apa tantangan yang dihadapi oleh keluarga Anda? Kalau bagi saya, tantangan sekarang adalah udah sangat berbeda dengan yang zaman dulu, relevansi anak saya, ke nenek saya itu udah berbeda sekali. Jadi kalau sekarang saya sangat senang jika misalnya liburan atau ya hari-hari biasa, kalau anak saya lebih suka bermain secara fisik dengan teman-temannya di luaran, misalnya bermain petak umpet, bentengan, atau ya ngobrol permainan-permainan apa aja lah. Itu bahkan saya dorong, saya lebih suka, udah kamu main aja daripada di rumah terus. Sekarang kalau anak sekarang kan sampai rumah mengunci pintu di kamar. Terus kalau enggak udah gitu main laptop, nonton TV, terus main gadget lagi. Seperti itu aja siklusnya. Nah, sementara kalau dulu ketika saya pulang sekolah jam 2, kalau saya berinisiatif untuk main terus baru pulang maghrib, udah pasti ada cap ikat pinggang orang tua nih di pantat. Pasti kita dimarahin lah. Sangat bertolak belakang. Kalau sekarang saya suruh main, kalau dulu main kelamaan dihajar. Dalam artian kita malah disuruh kamu pulang sekolah tidur siang dulu atau membereskan kerjaan, mau di nyapu halaman dulu, ngepel, baru boleh main. Dan paling baru boleh main itu jam 4, terus kita paling cuma main sepak bola, habis itu pulang. Itu pun masih, kamu kerjaannya main aja. Nah, kalau sekarang anak saya malah disuruh main, nggak usah yang fisik, yang berbau gadget gitu. Dan juga kalau saya juga lebih suka anak-anak saya lebih banyak membaca, bacaan apa aja lah, yang penting dibaca. Kalau zaman dulu kita lebih suka membaca aja juga dimarahin, baca aja kamu kerjanya, baca komik, baca novel, tapi yang dibaca itu soalnya. Jadi kita dimarahin. Nah, terus apa yang dapat Anda lakukan untuk memulai penyembuhan atau mempertahankan keutuhan dalam keluarga?
Nah, sebetulnya baru-baru ini ada ini juga sih, hal yang kurang mengenakan juga, apa, waktu itu pas acara apa, Thanksgiving ya. Nah, Thanksgiving itu kita kan lagi bersuka cita, lagi gembira ini ada Thanksgiving di CFC. Kemudian istri saya ditelepon sama temennya, apa, orang tua temennya anak saya. Jadi si anak saya sebetulnya dia janjian sama teman-temannya, janjian kan apa, habis final test gitu akan ada refreshing lah di rumah temannya di spring itu. Nah, di situ daerah tempat saya kan macet berat, dan itu orang tua teman saya itu menyanggupi bahwa akan menjemput mereka semua bertiga untuk ke sana. Nah, karena macet dan itu nggak mungkin bisa dilalui, jadi ngabari ke kita, nggak jadi jemput, nggak jadi ikut. Nah, kemungkinan dua anak ini kecewa karena dia nggak jadi pergi, padahal ini final test udah dinanti-nantikan dia lah, mereka. Nah, anak saya dan temennya akhirnya jadi membuli teman saya yang satunya. Dia dibully, wah, diumpat, dia apa, ya kata-katanya kasar juga sih. Nah, orang tuanya nggak terima. Jadi semua grup yang ada di situ orang tuanya diteleponin, dia nggak terima anaknya dibully gitu. Nah, akhirnya ya anak saya pergi sendiri sama naik Grab ke Spring sama temennya. Nah, setelah itu ya kami juga dikabarin isi chatnya juga sih, dan itu juga ya sangat menyakitkan hati kita juga, karena ternyata wah, kok anak saya juga ngomongnya kasar seperti ini gitu. Padahal sampai istri saya juga dibilang, ibu kan berada di lingkup pendidikan tapi kok bisa kasar, bisa membuli seperti ini. Nah, akhirnya ketika pulang ya udah kami mengadakan rekonsiliasi, kita beri nasihat, pokoknya kita dengerin apa versi dia, terus kita beri nasihat-nasihat lah. Setelah itu kami sebagai orang tua juga minta maaf karena mungkin selama ini kita terlalu asik dengan diri kita sendiri, mungkin juga terlalu percaya sekali dengan anak, sehingga kita nggak bisa ngontrol banget kan. Kalau kita semua kerja, dia pulang, dia sendirian di rumah. Nah, kami minta maaf juga tidak punya waktu dengan anak saya. Jadi kami ya saling memaafkan lah, rekonsiliasi, sehingga saya harapkan sih ini menjadi titik balik. Oke, Mama, mungkin mau nambahin? Iya, thank you. Jadi kalau balik ke refleksi ini gitu ya, yang dapat dilakukan gitu, benar ya tadi yang disampaikan Bro Leo gitu, itu sangat menyakitkan hati saya sebagai ibu juga gitu kan, apalagi ditohok dengan pernyataan. Ibu kan seorang yang bekerja di bidang pendidikan gitu, kok anaknya bisa seperti itu gitu ya, perkataan-perkataan tidak pantas dilakukan gitu, diucapkan gitu. Ya, tapi saya mengambil sisi
sisi baiknya gitu ya, sisi positifnya gitu. Oh iya bener juga ya, selama ini kayaknya saya terlalu ngelosin gitu ya, terlalu ngelosin dia. Saya percaya gitu pendidikan dia sebelumnya yang sangat baik gitu ya. Uh, uh, itu sudah menjadi satu modal buat dia gitu. Tapi ternyata memang kondisi di luar itu apa ya, banyak membentuk dia walaupun hanya sekitar 4 bulan gitu. Dan dari segi usia memang dia kan pas baru masuk usia 13 tahun jadi teenager gitu. Jadi malam sebelum ulang tahun dia besoknya gitu ya, saya kembali lagi ulik-ulik dia seperti apa gitu, bagaimana berteman dengan berteman yang baik, bagaimana kita menjaga tubuh kita ini adalah bait Allah gitu. Ini kebetulan Keola juga ada bersama-sama dengan kami di sini gitu ya. Semoga ini juga bisa menguatkan dia kembali gitu. Bagaimana maksudnya kita itu sungguh percaya dia dan kita juga selalu mendoakan dia bahwa kami sebagai ayah dan ibu itu terbatas sekali gitu ya untuk mengandangin dia, istilahnya memagari dia, memperhatikan, mengontrol gitu. Tapi Tuhan itu selalu ada untuk selalu ada melihat dia, mata Tuhan itu selalu tertuju kepada dia gitu. Jadi setiap hal yang baik dia berbohong sama kita pun bisa aja dia bohongi, tapi dia nggak bisa bohongi Tuhan gitu ya. Mata mama papanya itu nggak bisa lihat dia, tetapi ada selalu Tuhan yang bisa melihat dia gitu. Dan tidak mustahil Tuhan itu akan memakai cara-cara yang lain untuk memberitahu kami gitu ya, hal-hal mungkin yang tidak berkenan kepada Tuhan yang dia lakukan di luar gitu. Jadi Tuhan itu mengingatkan. Jadi kami bilang justru kita mengucap syukur atas teguran si ibu tadi. Jadi kita jadi aware nih gitu ya. Wah, ternyata seperti itu di luar sana yang tidak kita lihat itu. Jadi dari situ kami bisa kayak ini lagi dicelikkan matanya untuk lebih memperhatikan dia, untuk lebih sering mungkin menasehati dia gitu ya. Jadi malam sebelum dia ulang tahun 13 itu saya benar-benar sungguh mengucap syukur gitu. Kami sampai nangis-nangisan minta saya sendiri secara pribadi minta maaf, saya bilang, dan kamu besok sudah 13 tahun, udah teenager, udah babak baru di dalam tahap kehidupan dia, baik itu secara sosialnya dia segala macam gitu ya. Dia udah lebih mandiri tetapi masih tergantung sama orang tua gitu. Jadi di situ sih saya mengucap syukur ada kesempatan itu, momennya pas gitu. Saat dia memasuki usia 13, kita bisa berbicara dari hati ke hati, kita berdoa gitu ya, meminta maaf dan memberikan penguatan buat dia juga bahwa di luar sana begitu banyak hal yang tidak bisa dikontrol, tetapi kita hanya bisa mengontrol diri kita dengan memberikan value-value yang baik yang dari Tuhan. Itu sih di sini. Jadi itu yang baru bulan ini kami lalui gitu ya. Anak satu tapi kok rasanya berat banget ternyata. Seperti itu sih Bro and Sis. Kayaknya terlalu panjang kita ngebahas ini. Baik, mungkin ada brother dan sister yang mau men-sharingkan, apa perlu ditunjuk atau ada yang berinisiatif? Tunjuk aja bro, boleh. Ada siapa di sini? Oke,